Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan melakukan aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya adalah Langgeng Aprianto, Sarjana Sains dari SMP Negeri 5 1 Atap Wirosari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Ini adalah Day in My School. Jadi saya berada di SMP Negeri 5 1 Atap Wirosari. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Ketika saya melakukan perubahan di kelas, saya merasa senang dan seperti menemukan sesuatu yang baru bersama dengan anak-anak. Dulu mereka saya anggap sebagai gelas yang kosong, yang bisa kita isi dengan berbagai macam jenis minuman, sampai gelasnya penuh. Anggapan tersebut sekarang berubah, karena ternyata setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda, dan setiap anak membawa kodrat anaknya masing-masing. Sehingga tugas kita hanya menambahi dan mengurangi kodrat anak tersebut. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya yang pertama adalah belajar banyak dari pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya akan melakukan koreksi dari beberapa sistem pembelajaran yang pernah saya terapkan kepada anak didik saya. Dan yang terakhir, bahwa saya harus bisa belajar dan mempelajari kembali beberapa metode yang berpihak pada anak sehingga mereka merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan, yaitu saya akan merubah metode dan model pembelajaran di kelas yang berpihak pada anak serta membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya juga akan merubah mindset saya yang awalnya bahwa hanya untuk pencapaian hasil pembelajaran menjadi sesuatu yang dihasilkan oleh anak, dengan kata lain, dari, oleh, dan untuk anak. Aksi nyata di kelas implementasi modul 1.1. Melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode tugas proyek sehingga anak-anak senang dengan eksperimen langsung di lapangan dan atau menghasilkan suatu produk hasil karya mereka. Sehingga mereka bisa berkolaborasi sesama dengan temannya, bisa bekerja sama, bisa mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tahap persiapan dalam metode ini adalah sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran ini, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Sehingga jika kepala sekolah menyetujui, maka akan saya laksanakan di kelas saya. Dan yang kedua, saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat dalam proses kegiatan belajar mengajar ini, sehingga nanti mereka bisa memberikan pendapat, ide, gagasan, saran, atau jika nanti dianggap pembelajaran saya adalah metodenya bagus, maka bisa mereka gunakan di kegiatan pembelajaran mereka di kelasnya. Tahapan persiapan, yaitu saya akan merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, saya akan melakukan kegiatan pendahuluan yang dimulai dengan pembukaan, di mana saya akan melakukan apersepsi, saya akan melakukan mengabsen siswa, dan juga akan menyampaikan tentang apa yang akan kita lakukan untuk saat ini. Dalam kegiatan inti, saya membagi anak dalam beberapa kelompok, sehingga
mereka bisa bekerja sama antara satu orang dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut. Kemudian, mereka akan melaksanakan tugas kelompoknya. Belajar dan langsung praktek menghasilkan produk. Mereka sangat antusias sekali dalam kegiatan pembelajaran ini, sehingga mereka bahu-membahu, bergotong royong, bekerja sama untuk mengerjakan dalam setiap kelompok mereka. Dan mereka juga membagi setiap anak di dalam kelompok mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ditugaskan oleh ketua kelompok mereka. Anak belajar dan praktek langsung membuat dan mencobanya di lapangan. Setelah mereka membagi tugasnya dan melaksanakan apa yang menjadi tugas masing-masing dalam setiap kelompok, mereka mengerjakan dan menghasilkan sebuah karya yang akan mereka coba dan mereka praktekkan di lapangan atau di luar sekolah. Saya melihat mereka sangat antusias dan senang sekali. Bahkan tidak ada perasaan tertekan, perasaan takut yang ada pada diri mereka. Mereka senang dalam proses pembelajaran ini. Setelah mereka melaksanakan produknya dicoba di lapangan, ada beberapa kelompok yang berhasil melaksanakan dan ada beberapa kelompok yang gagal dalam proses tersebut. Namun saya tetap memberikan apresiasi yang baik semua kepada mereka, karena setiap kegiatan praktek pasti ada yang berhasil dan ada yang gagal. Dan saya sampaikan kepada mereka bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Setelah itu, mereka kemudian mengadakan kegiatan presentasi dengan kelompok mereka di depan kelas dan ditanggapi dengan kelompok yang lain dalam sesi tanya jawab. Setelah itu, mereka melakukan penutup dan mereka juga melakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Apa yang perlu ditambahi dan apa yang perlu dikurangi akan digunakan mereka dalam kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Selain itu, saya juga membuat testimoni dari siswa dan rekan sejawat atau guru dalam lingkungan sekolah kami. Salah seorang siswa yang bernama Faisal mengatakan, kegiatan belajar seperti ini sangat mengasihkan dan tidak membosankan. Kemudian, salah seorang siswi saya, yaitu Sasa, dia mengatakan, asik Pak pembelajarannya, besok seperti ini lagi ya Pak. Itu adalah testimoni dari siswa. Kemudian, saya juga mengambil testimoni dari guru atau rekan sejawat saya yang disampaikan oleh Bu Eko, bahwa dia mengatakan kegiatan pembelajaran seperti ini sangat bagus. Apalagi saya melihat antusias dari anak-anak ketika membuat, mereka bekerja sama dan saling bantu-membantu dalam proses pembuatan peraganya. Dan mereka kelihatan senang dan gembira. Hal ini akan menginspirasi saya untuk melakukan kegiatan yang sama di kelas saya yang akan datang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, demikian tadi aksi nyata dari saya di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna khususnya bagi saya dan bagi seluruh guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.